Desember 2019, malapetaka kembali menghujam, merampok segala cempaka bangsa dan menyempit semua gerak-geriknya. Kita lagi-lagi terpojoki hikmah, kembali mendaur ulang masa-masa di mana kita dikembalikan di pepohonan Babel. Di dunia yang kita nikmati sekarang, semakin banyak air mata yang berlinang dibandingkan di pembuangan Babel yang sebelumnya kita alami. Serasa masih ada sedikit kasihan. Januari 2020 masih sama, masih merintih hal yang sedia kala. Malah semakin arogansinya ia melanda sampai ke tepian dunia. Tidak perlu dijawab lagi, air mata kita menangis sebenarnya karena apa dan sedang tangisin apa. Kita sekarang bukannya melaju-maju, malah melaju mundur, hingga puncak kebahagiaan makin bertepi di labrak persimpangan. Hal-hal yang perlu kita juangkan sebelumnya hingga sekarang hanyalah keringat siaan. Dulunya dianggap paling jelas realitanya, malah sekarang tidak. Makin mendekat, serasa makin banyak dihantui mimpi. Februari 2020 makin menjadi-jadi, malah mengobarkan 1000 lilin yang sama sekali belum dikupas bungkusnya. Di tengah sorak-sorainya, anak manusia ditumbuhi dalam jeruji rumah sampai senja pamit pulang. Tatkala imajinasi anak manusia itu menengadah, serta-merta ia merampas hingga merenggut kecerdasannya, sambil merajalela dan menertawakan kelemahan isi semesta yang tak bisa menanganinya. Buah mulut manusia menamakannya dengan corona atau COVID-19. Namun semua orang tak menemukan batang hidungnya di jelagat semesta sebagai salah satu pemberontak reformasi. Ia pun menanam benih bunga mawar di sekitar cita-cita anak manusia, agar kelak menjadi generasi gelandangan semua. Hingga lapar, haus, letih, juga lelah adalah menjadi situasi kehidupan manusia yang makin memayoritas, dan tertawa semakin meminoritas. Maret 2020 semakin aktual diperbincangkan. Mobilitas perangkat belajar para pegiat toga renyam ditikam. Dibuatnya akses-akses literasi massal dari penggemar dunia literasi, supaya makin hari kesannya dunia terhadap isinya makin terlihat minim. Wawasan imajinasi para pelakor kalangan diterpanya habis-habisan. Tuhan, sekarang siapa lagi yang hendak berpihak pada kami? Lihat, semesta makin menggeliatkan relasinya dengan hawa jagatmu yang sekarang, yang sangat pahit kami teguhkan. April 2020 makin menggrafis, makin mencari sang pencipta rindu bagi yang malam untuk bertemu, hingga mengalahkan yang maha penakdir untuk kata temu dan juga rindu. Seakan-akan kepadanya lah kita mengadu, kapankah rindu itu ditemu. Mei hingga Desember 2020, fraktur. Korelasi antara inisiatif untuk baca kembali berkurang. Bukannya bertingkah malas tahu atau masa bodoh, tapi dari mana rangsangannya?
agar kami tetap menjadi pegiat ternama? Harapan tidak lagi menaruh harta karun di pangkalnya. Hingga untuk apa kami susah-susah memelas tenaga? Mendingan menjadi penyandang rumah agar isinya tidak kekumutan atau penuh dengan lumut-lumut basah. Ya walaupun yang sebenarnya menggapai bahagia tak segampang itu. Walaupun itu hanya penyemangat sesaat. Di satu sisi, hati dan pikiran menjungkat-jungkit di sepertiganya pandemi. Namun di sisi lain, posisinya tenang. Untuk apa kita berdiam diri hingga membisu seperti ini? Tanya hati. Tidak perlu menjadikannya sebagai penghalang petualangan kita. Ya hanya dititipkan Tuhan hanya sementara. Terus nantinya dia akan memfana. Terus untuk apa jadinya kita kalau seperti ini? Peradaban kita pada dunia ini kekal dan abadi. Hanya bukan aku, kamu, juga kita yang menjadi pemegang hidup yang seterusnya. Kita hanya sarana penghantar bagi kalangan yang seterusnya. Hidup kita adalah berkelanjutan. Hanya bukan kita saja yang menikmatinya. Ada yang lain setelah kita tiada. Maka, buatlah hari ini, esok, hingga nanti yang sebahagia mungkin. Agar harapannya kita yang selanjutnya tidak alang kepalang. Tukasnya. Januari 2021 hingga sekarang. Meradang, menerjang, terjang. Buku kembali dibuka, halaman kembali dirabah, kata-kata perkelausa kembali dibaca. Juga pensil-pensil sepeninggalan kembali menari bersama tinta berakrobat hitam di atas lekukan memori berlatarkan putih jernih. Sentakan berjuang pun sekarang teralunkan bersama dengan geledaknya coronavirus. Karya-karya yang terumur termakan usia kini terdaur ulang bersama puisi-puisi keluaran baru. Kini latar naluri berpikir semakin termodifikasi oleh banyaknya motivasi dan juga apresiasi. Sungguh Tuhan menaruh sepucuk paru di balik kelelahnya kita, agar oksigen hidup kita mudah diimbangi karbon dioksida. Sekarang, beranilah berseru di tengah kacau-kacaunya pandemi ini. Kita berhak melilit lingkaran di literasi di bumi pertiwi ini. Itu gunanya darah kita ditumpah, supaya kelak menjadi karya tulis yang bernyawa. Tugas kita adalah menaklukkan dunia, sehingga beranilah mengambil risiko sebagai salah satu tanggung dan jawab kita terhadap pernyataan Tuhan lewat suara dan juga sabdanya. Seraya menyuratkan nasib segalanya kepadanya. Entah seperti apa wabah ini menyandang halaman aksi kita ke depan, intinya ia merenggut nyawa kita, tapi tidak sekalian dengan imajinasinya kita. Biarkan dia bertumbuh seperti rumput di sela-selanya padi. Toh dia hanya pandai menggubris jiwa yang Tuhan kehendak, tapi tidak dengan kehendaknya sendiri.